Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Mr. J. Berusaha untuk mencoba memberi trik menghipnotis. Ya Pak, kita belajar hipnotis 30 menit bisa langsung praktek. 30 menit belajar di konten saya ini langsung bisa praktek hipnotis. Sebelum ke praktek hipnotis, kita bicarakan tentang hipnotis. Selama ini hipnotis terkesan negatif karena banyak orang-orang yang kena hipnotis baik secara online maupun offline. Padahal hipnotis sangat banyak manfaatnya bagi kita semua. Tanpa kita sadari, kita sadar atau tidak, kita sehari-hari kena hipnotis. Sehari-hari kita kena hipnotis, juga menghipnotis tanpa kita sadari. Kita nonton film dengan keadaan sedih, kita nangis, terhipnotis. Nonton sinetron, dia kejam, kita ikut marah, terhipnotis. Jadi sehari-hari kita terhipnotis. Kita baca buku, terlena, larut dalam cerita buku, kita terhipnotis. Sehingga pada dasarnya kita menghipnotis dan terhipnotis sehari-hari. Sebetulnya orang menghipnotis seperti apa? Hipnotis berusaha supaya orang relaksasi atau hipnosis. Bagaimana subjek membuat orang tuh menjadi orang bisa dibuat sesuatu oleh yang menghipnotis, sehingga orang yang dihipnotis itu biasanya mengikuti apa yang dilakukan oleh penghipnotis. Jadi penghipnotis mengubah pola sensasi, persepsi, pemikiran maupun tingkah laku, sehingga orang terhipnotis biasa menuruti apa yang dikatakan oleh yang menghipnotis. Hipnotis sama dengan mata pisau yang tajam, tergantung siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakan itu jahat, otomatis hasilnya akan jahat. Kalau yang menggunakan orang itu baik, insya Allah hasilnya juga bermanfaat. Karena hipnotis sendiri sudah digunakan di berbagai profesi. Kalau dunia kedokteran ada hipnoterapi, medical hypnotis. Kalau di guru ada hypno-teaching. Kalau di perusahaan hypno-feeling, dan banyak menggunakan hipnotis untuk kepentingan profesional. Bahkan untuk penyembuhan penyakit-penyakit tertentu itu juga menggunakan hipnoterapi. Bahkan bagi orang-orang yang mengalami kecanduan, bisa rokok, narkoba, dan itu bisa dihipnotis secara pelan-pelan. Sebelum menghipnotis, kita belajar dulu menghipnotis diri sendiri. Jangan menghipnotis orang sebelum kita bisa menghipnotis diri sendiri. Dan di sini kita akan membicarakan trik-trik hipnotis supaya kita bisa belajar menghipnotis diri sendiri. Bagaimana kita bisa hipnotis? Ada beberapa trik supaya kita bisa menghipnotis diri sendiri maupun menghipnotis orang. Namun kita harus latihan secara kontinu supaya kita bisa yakin kalau bisa menghipnotis. Paling nggak ada 5 trik orang bisa menghipnotis. Pertama adalah percaya diri. Kita percaya bahwa kita bisa menghipnotis. Percaya diri. Biasanya terkesan orang itu berwibawa, tidak cengenges, jadi betul-betul berwibawa, sehingga apa yang dikatakan itu menjadi perintah seakan-akan bagi objek. Pertama, percaya diri. Kedua adalah objek siap. Orang yang mau dihipnotis juga siap. Kalau kita mau kita hipnosis, mau kita terapi, sehingga
nggak ada kendala baik itu yang dihipnotis maupun yang menghipnotis, sama-sama ada kemauan di antara kedua belah pihak. Kemudian kita mampu mensugesti, memberi, meyakinkan, memasukkan suatu kata-kata yang yakin pada objek dengan satu kata, menanamkan satu kata yang inti, tidak kontradiktif. Jadi kita memberi sugesti pada objek itu betul-betul akan dilakukan oleh objek. Jangan sampai sugesti kita justru bertolak belakang dengan kehidupan sehari-hari atau dengan kodrat manusia. Misalnya kita mensugesti kamu bunuh diri, kamu tidak bisa, kan itu bertentangan dengan kodrat. Jadi hal-hal yang ditolak akal tidak akan masuk dalam sugesti. Juga menanamkan satu kata yang fokus, tidak dua, mengandung banyak arti. Kalau misalnya tidur, ya tidur aja, tidur, nyenyak, jangan tidur nanti bangun, tidur kontradiktif, sehingga akan mengacaukan sugesti kita, sehingga sugesti kita jelas dalam kata-kata, sehingga akan merubah persepsi, tingkah laku, dan objek. Yang kelima adalah dalam sikon yang tenang, situasi, kondisi dalam keadaan tenang, tidak ada kericuhan, tidak ada keributan, bukan dalam keadaan demo, suasana teduh, dingin, tidak kepanasan. Itu biasanya mudah kita menghipnotis orang. Sebetulnya di mana kita waktu menghipnotis orang? Dalam keadaan apa? Karena pada dasarnya otak manusia, maksudnya daya pemikiran manusia ada empat, yaitu pada masa beta, alfa, theta, delta. Nah ini ada empat ini. Pada masa beta berarti kita dalam keadaan sadar penuh. Alfa ini sudah mulai sekitar 20% di bawah alam sadar, ini sudah bisa dimasuk sugesti. Kemudian theta itu sudah sekitar 40% di bawah sadar. Kalau sudah delta sudah betul-betul apapun yang kita masuki akan dicerna oleh orang yang dihipnotis. Orang dihipnotis sadar, bukan sadar, namun bisa kita kendalikan cara berpikirnya. Apa buktinya dia sadar? Dia merespon apa yang kita katakan, apa yang kita perintah, dia merespon, namun tidak bisa menolak secara sehat, ikuti apa saja kata hipnotis. Bagaimana cara melatih diri hipnotis? Kalian cukup latihan di rumah 30 menit. Insya Allah bisa. Latihan diri sendiri dulu di rumah. Cara melatih, pertama latih konsentrasi melalui fisik kita. Sebagai contoh, kita latih di rumah, mungkin sehari bisa 10 sampai 15 menit latihan di fisik. Contohnya misalnya tangan, jari kita ini tekan sekuat-kuatnya. Kalau saya sekali tekan, udah nggak bisa gerak lagi, ini akan lengket karena sudah masuk dalam jiwa, sehingga sekali kata lengket ya lengket, sehingga harus menggunakan metode tertentu supaya dia lepas. Nah, kalian latihan pertama ini tekan kuat sekali. Dengan menggunakan kata-kata yang kalian bisa tanamkan pada diri sendiri atau pada orang lain yang kalian hipnotis. Misalnya kalau saya tekan tangan Anda, jari-jari Anda, tekan sekuat-kuatnya, tangan Anda saya kasih lem besi, sehingga tangan Anda itu lengket sekali, semakin lama semakin lengket, semakin mau dilepas semakin lengket,
Ini latihan dulu. Mungkin sekali nggak bisa, dua, tiga, insya Allah bisa. Akan lengket, nggak akan bisa terlepas. Ini latihan gitu. Bahkan ke orang lain pun juga akan lengket dengan sugesti kita. Kita menggunakan satu sugesti untuk fisik objek nuruti apa yang kita katakan. Ini akan lengket. Jadi dengan kata-kata satu sugesti yang kuat bisa merasuk ke alam bawah sadar, kemudian akan diikut oleh fisik si objek. Kalau saya hanya sekali kata lengket, ya lengket. Misalnya lengket, itu nggak bisa dilepas ini nggak bisa dilepas kecuali dengan perintah saya. Ini sampai merah ini nggak bisa dilepas. Jadi dengan perintah saya. Hitungan ketiga, tangan Anda akan lepas. 1, 2, 3. Nah ini salah satu, ini perlu latihan. Latihan ini salah satu latihan untuk menghipnotis diri sendiri sekaligus menghipnotis orang. Nah ini orang juga akan nurut nih. Dicoba pada kalian sendiri. Kalau sudah bisa, coba objek. Siapa temanmu, adikmu, keluarga, coba kamu hipnotis dengan satu kata yang meyakinkan. Jangan ketawa-ketawa, tapi dengan satu kata yang meyakinkan sehingga. Nah, namun kita dulu yang latihan di rumah. Latihan dulu betul-betul kata-kata yang sudah terarah, teratur, satu sugesti yang nyata dan satu kata, maka fisik akan mengikuti apa yang kita katakan. Satu contoh. Latihan kedua, tangan kita dirapatkan gini, ya, kuatkan gini. Nah ini kalau saya sudah lengket ini, satu kali kata lengket, harus harus menggunakan kalimat untuk melepaskan. Tanganku dan hitungan ketiga tanganmu akan lepas. 1, 2, 3. Nah, lepas. Nah. Ini latihan, perlu latihan sekuat-kuatnya, dipegang, menggunakan satu kata sugesti yang bisa direspon oleh otak kita, dibuktikan dengan fisik kita, sehingga dengan satu kata yang pasti maka tangan Anda akan lengket. Misalnya Anda sendiri atau orang lain, kalian coba konsentrasi, pejam mata Anda, tekan sekuat-kuatnya, dengarkan kata-kata saya. Sekarang tangan Anda lengket sekali karena tangan Anda saya ikat dengan ban berwarna hitam. Saya ikat dengan ban berwarna hitam berkali-kali sehingga tangan Anda itu lengket sekali. Kemudian saya tambah ban lagi berwarna hitam, saya ikat lagi beberapa hingga tangan Anda tambah lengket. Semakin lama semakin lengket, semakin lama. Kalau udah lepas coba, nggak akan bisa dilepas, akan sampai kapanpun. Ini, nah ini saya juga satu kali trik langsung nggak bisa ini. Tergantung perintah. Misalnya terserah kalian bagaimana cara merintahnya. Tangan Anda apabila mendengar batuk saya, tangan Anda akan terlepas dengan sendirinya. Otomatis lepas. Jadi menggunakan apapun kalian untuk melepas. Bisa menggunakan batuk, bisa menggunakan ketawa, bisa menggunakan hitungan apapun untuk melepaskan objek yang kena hipnotis. Bukan juga fisik kita juga bisa dilepas dengan sugesti kita yang meyakinkan, yang direspon oleh otak, kemudian diikuti oleh fisik kita yang ada. Contoh, 2 latihan konsentrasi. Ya seperti kita sholat, ya. Allahu Akbar, sholat.
bahwa kita melihat Allah. Paling tidak Allah melihat kita. Paling tidak kita konsentrasi ke tempat sujud, konsentrasi sana. Sama dengan seperti itu. Konsentrasi. Sehingga dalam latihan kita konsentrasi terhadap apa yang kita katakan sendiri. Jangan pikiran ambiar. Konsentrasi terhadap kata-kata kita sendiri. Nah, ini contoh dua konsentrasi untuk melatih diri sendiri bisa hipnotis sekaligus bisa menghipnotis orang. Banyak contoh-contoh fisik bagaimana melatih konsentrasi. Tadi saya kasih contoh jari-jari dengan kata yang kalian buat untuk meyakinkan fisik kalian melalui yang direspon oleh otak kalian sehingga fisik kalian merespon. Yang kedua dengan tangan dikepalkan sekuat-kuatnya menggunakan satu kata yang meyakinkan yang direspon oleh otak kemudian diikuti oleh fisik kita yang ada. Dari teori dan praktek hipnotis diri sendiri kita ini, saya yakin kalian bisa melaksanakan, melatih diri sendiri hipnotis, diperdalam dengan teori-teori hipnotis yang ada, kemudian banyak menonton pakar-pakar yang sedang menghipnotis. Yakin kalian bisa, karena sebetulnya hipnotis hanya mungkin 10-20% kita dapat dari teori atau pelatihan, namun pada kenyataannya banyak yang kita gali sendiri dari diri kita sendiri. Karena kalau saya sendiri saya padu antara hipnotis, sulap, dan magic, sehingga ketiga-tiganya digabung jadi satu, sehingga kadang sulit orang mengetahui ini hipnotis, sulap, atau magic. Namun pada dasarnya hipnotis no magic, no mantra, no agama, murni ilmu pengetahuan, mengendalikan otak pikiran dengan satu sugesti sehingga diikuti oleh fisik seseorang. Sehingga dengan ini saya harap kalian bisa paham dan bisa melaksanakan dengan baik. Saya kira cukup sampai di sini tentang pelatihan hipnotis 30 menit teori dan latihan. Yakin kalian bisa menghipnotis diri sendiri sekaligus bisa menghipnotis orang lain. Saya kira dari sini dari Master J. Master J yang sudah biasa menghipnotis, tapi saya di anak-anak aja karena menggunakan hypnoteaching saya. Jadi menghipnotis sistem pengajaran untuk merangsang anak mengikuti pembelajaran. Saya kira sampai di sini, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.